Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Yayasan Universitas Islam Madura dan yang saya hormati Ketua Rektor Universitas Islam Madura dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah SPD. Selanjutnya pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Sang Ilahi Robbi karena berkat nikmat beliau kita bisa melaksanakan presentasi secara daring hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat ekspektasi beliau kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni minadulimati ilan nur. Selanjutnya presentasi hari ini saya pasrahkan kepada pemateri pertama, yaitu Salman Al-Farisi. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pemateri pertama pada diskusi kali ini mengenai interaksi sosial. Saya akan memaparkan sedikit mengenai pembahasan pada bab 2, yakni pembahasan yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi terhadap sesamanya. Tidak luput bahwa manusia ini adalah makhluk individu, di mana dirinya sendiri yang menginginkan atas apa yang akan dilaksanakan. Dan tidak lupa pula bahwasanya manusia ini juga termasuk dari makhluk sosial, di mana memerlukan orang lain untuk berinteraksi, bekerja sama, dan melakukan hal-hal baik dari dalam kehidupan bersama dalam melaksanakan pekerjaan dan kehidupan yang lainnya. Dan yang kedua adalah manusia sebagai makhluk individu, di mana merujuk pada lingkungan di mana individu dan untuk melakukan interaksi, di mana individu yang paling kentara yang kita bisa lihat dari kalangan keluarga, di mana karakteristik yang khas dari seorang dapat disebut dengan kepribadian. Kepribadian dari seseorang ini tidaklah mempunyai hal yang berbeda. Setiap manusia mempunyai kepribadian masing-masing sesuai kodratnya. Menurut Nursid Somatraja, kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu untuk merupakan hasil interaksi antara potensi biopsikofisikal atau bisa disebut dengan fisik dan psikis yang bawaannya tersebut dibawa sejak lahir. Jadi individu ini karakteristiknya itu sudah dibawa sejak lahir dan mendapat imbuhan atau tambahan ketika ia berinteraksi dengan orang lain dan mendapatkan rangsangan dari lingkungannya masing-masing, sehingga orang mengatakan bahwasanya sikap dari seorang itu juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada pada orang tersebut. Dan selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Selain kodrat manusia adalah makhluk individu, juga manusia merupakan makhluk sosial, di mana makhluk tersebut tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial ini membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, untuk melakukan kerjasama dalam berbagai hal. Interaksi sosial ini, istilah sosial berasal dari akar bahasa Losius yang arti berkawan atau bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Karena setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial tersebut? Mari kita ikuti penjelasannya dalam video berikut. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.
Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Misalkan, ketika kamu bertanya kepada gurumu mengenai materi yang belum kamu pahami, kemudian guru menjelaskan kembali. Dalam hal ini, ketika kamu bertanya, ini disebut dengan aksi. Dan ketika guru menjawab pertanyaanmu, hal inilah yang dinamakan dengan reaksi. Jadi, dalam interaksi sosial ada aksi dan reaksi. Sudah paham ya mengenai pengertian interaksi sosial? Jadinya interaksi sosial ini bisa diartikan oleh kita semua, yaitu bermasyarakat atau berkumpul, berinteraksi dengan masyarakat orang lain. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir selalu menampakkan dirinya dalam bentuk-bentuk. Oleh karena itu, manusia selalu ingin bermasyarakat dalam kehidupannya, dalam melakukan sosialisasi terhadap apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan. Selain itu, manusia dapat dikatakan makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berhubungan dan berinteraksi terhadap orang lain, di mana terdapat kebutuhan untuk mencari berteman dengan orang lain atas sama ciri dan kepentingan masing-masing. Dan untuk pembahasan yang kedua, yakni interaksi sosial dan sosialisasi sebagai makhluk sosial dan individu, saya pasrahkan kepada pemateri kedua, yakni Muhammad Rosi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya selaku materi pertama. Kepada pemateri yang kedua, saya pasrahkan langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Langsung saja yang kedua, yaitu interaksi sosial dan sosialisasi sebagai makhluk sosial dan individu. Jadi manusia sebagai makhluk hidup tentunya dalam kehidupan sehari-harinya pasti membutuhkan orang lain. Nah, proses interaksi dan sosialisasi ini selalu terjadi kapan saja dan dimanapun. Pasti memerlukan interaksi atau berinteraksi. Nah, di dalam hal ini, bentuk interaksi sosial sangat bermacam-macam. Antara lain yang disebutkan interaksi sosial. Yang pertama itu interaksi sosial. Jadi manusia dikenal sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dikatakan makhluk sosial karena manusia sebagai individu saling membutuhkan dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya atau dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain. Dan pada hidupnya itu sangat membutuhkan pada individu yang lain. Di sini ada pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial menurut Effendi. Apa pengertian interaksi menurut Effendi? Yaitu kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar individu, baik kelompok sosial dan masyarakat. Jadi dalam hal ini berarti bahwa manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari hubungan dengan manusia lainnya, interaksi. Berikut dijelaskan pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara orang dengan kelompok,
atau kelompok dengan kelompok. Kemudian, menurut Kimball Young, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ada juga menurut Gilin dan Gilin. Menurutnya itu bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang lain secara individu atau antar kelompok atau perorangan. Interaksi antar kelompok dan perorangan, bisa juga kelompok dan individu. Nah, interaksi sosial dimulai dari hal yang terkecil, yaitu saling menegur, menyapa, berjabat tangan, atau saling berbicara, saling beradu argumen. Bahkan dalam pertengkaran atau perkelahian itu termasuk interaksi sosial. Yang kedua yaitu sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu suatu proses di mana seorang individu menerima pendapat atau pandangan dari orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu. Jadi tanpa ada kritik, dia langsung menerima pendapat orang lain, langsung diterima tanpa ada kritik. Langsung diterima. Orang lain akan mudah menerima. Orang lain tersebut akan mudah menerima dengan pendapatnya. Yang ketiga itu ada identifikasi. Dalam psikologis, identifikasi berarti dorongan untuk menjadi identik atau dorongan untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang B yaitu bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial ini ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu kerjasama. Yang kedua persaingan, dan yang terakhir itu pertentangan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses di mana seseorang dapat berinteraksi dan dapat berpartisipasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan proses sosialisasi, baik itu dimulai dari usia dini, anak kecil, bahkan sampai dewasa. Nah, ketika anak-anak itu diselamatkan dan diberi terapi seperti manusia umumnya, maka mereka mungkin bisa menemukan, bisa menerima sedikit demi sedikit perubahan. Bisa menerima perubahan pada diri mereka untuk menjadi manusia seutuhnya. Namun, kemampuan mereka tidak akan mampu menyamai kemampuan anak lain yang sebaya dengannya. Kenapa? Karena kemampuan mereka tentunya hanya dapat diajarkan pada periode atau pada masanya. Bila proses sosialisasinya terlambat, maka proses tersebut tidak akan berhasil, atau hanya berhasil untuk sebagian kecil saja. Maka orang tua hendaknya mengoptimalkan proses sosialisasi pertama untuk anak. Melalui kelompok bermain, anak mulai bisa belajar bersosialisasi secara umum. Nah, sosialisasi dilakukan oleh semua individu yang bersosial. Adanya beberapa pihak yang membantu melaksanakan sosialisasi, antara lain yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan sistem pendidikan. Maka
orang tua hendaknya mengoptimalkan proses sosialisasi pertama untuk anak. Nah, bagaimana ia menyelesaikan suatu permasalahan dalam berinteraksi dengan temannya, dan juga bagaimana ia bisa memilih teman yang sejalan dengannya. Dari pengertian tersebut, berikut ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Misalkan, kamu dengan teman kamu berbicara. Itu artinya pelakunya lebih dari satu orang. Karena ketika kamu dengan teman kamu berbicara, itu termasuk kepada interaksi sosial. Kemudian, yang kedua, adanya komunikasi, baik secara lisan maupun menggunakan bahasa tubuh. Begitu ya mengenai ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ada dimensi waktu. Bisa berupa masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Ciri yang keempat adalah adanya tujuan. Misalkan jika kita lihat di pasar, ada interaksi penjual dan pembeli. Tentunya mereka melakukan interaksi ini ada tujuannya. Misalkan penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dan berinteraksi. Jadi ada tujuan yang akan dicapai sehingga terjadi yang namanya interaksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan baik perkataan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya kami pasrahkan kepada moderator. Jadi kesimpulannya untuk makalah hari ini yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-harinya pasti membutuhkan orang lain. Proses interaksi dan sosialisasi selalu terjadi kapan dan dimanapun manusia itu berada. Dalam hal ini, bentuk interaksi sosial sangat bermacam-macam. Sosialisasi pun ada bermacam-macam. Untuk lebih jelasnya, uraian mengenai interaksi sosial dan sosialisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Manusia dikenal sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, demikian untuk presentasi hari ini. Terima kasih untuk pemateri pertama dan pemateri kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena pastinya kesalahan murni dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mau kasih video. Ya. Ah, benar lah. Aku ada nama Karen. Iya. Habin. Pasti membutuhkan orang lain. Proses interaksi dan sosialisasi selalu terjadi kapan dan dimanapun manusia itu berada. Dalam hal ini bentuk interaksi Di mana orang dapat berinteraksi dan dapat berpartisipasi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Setiap makhluk itu pasti membutuhkan proses sosialisasi, baik itu dimulai dari usia dini, anak kecil, bahkan sampai dewasa.
ketika anak-anak itu diselamatkan dan atau perorangan, interaksi antar kelompok dan perorangan, bisa juga kelompok dan individu. Nah, interaksi sosial dimulai dari Apa Nina? Yang profesional dong deh. Selang-selang HP-nya deh. Jadi yang kedua itu bentuk interaksi sosial. Di sini ada 3. Yang Nino vale